Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Lizamuddin, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah B semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Nasih dan Mansuh untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Kiai Haji Muhammad Mansur Hasan MA. Baik, mari kita memulai presentasi pada kali ini. Yang pertama, pengertian dari nasih dan mansuh. Secara harfiah, nasih dan mansuh adalah proses di mana satu ayat Al-Quran yang disebut dengan nasih menghapus atau mengganti ayat lain disebut dengan mansuh yang datang sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada perbedaan atau kontradiksi antara dua ayat, dan ayat yang lebih baru dianggap lebih kuat atau lebih sesuai dengan konteks zaman. Menurut para ahli, nasih mansuh hanya berlaku untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat atau ahkam, bukan untuk ayat-ayat yang bersifat akidah, kisah, ataupun janji-janji Allah. Dasar dari konsep ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi menurut firman Allah dari surat Al-Baqarah ini, Allah itu sudah menasahkan ayat yang mungkin sudah tidak berlaku hukumnya pada saat itu, namun akan digantikan dengan ayat yang sebanding dengannya atau dengan ayat yang tadinya dinasah. Selain itu, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menjadi rujukan dalam pengambilan nasah dan mansuh, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad apa yang Dia wajibkan, dan Dia telah menghapus sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jenis-jenis dari nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya, yang pertama berdasarkan waktu turunnya ayat. Nasih yang turun setelah mansuh, seperti ayat tentang hukum minuman keras yang diubah dari haram menjadi halal dalam konteks tertentu. Yang kedua, berdasarkan jenis pembatalan. Nasih mutlak, yaitu ayat yang sepenuhnya menghapus ayat sebelumnya tanpa syarat. Yang kedua, nasih muqayyad, ayat yang menghapus ayat sebelumnya dengan syarat atau kondisi tertentu. Yang terakhir, berdasarkan dampaknya. Nasih yang mengganti hukum, yaitu ayat baru mengganti hukum lama, seperti perubahan arah kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Allah mengganti ayatnya dengan kewajiban umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nasih yang menghapus tanpa adanya pengganti, ayat lama yang dihapus tanpa adanya pengganti, meskipun nasih ini sangat jarang terjadi. Contoh dari penerapan nasih dan mansuh. Contoh paling klasik dan paling sering dijelaskan oleh para ulama adalah pengharaman tentang khamr atau minuman keras. Pada masa awal dakwah Islam, masyarakat Arab sangat terbiasa dengan khamr sehingga pelarangannya itu tidak langsung. Kalau langsung itu akan menimbulkan suatu penolakan. Maka Allah menurunkan 3 tahapan hukum dalam pengharaman khamr. Yang pertama, penjelasan bahwa khamr itu memiliki
sisi mudorot atau ketidakbaikan yang lebih besar daripada kemanfaatannya. Jadi tahap pertama, Allah memberikan penjelasan lewat Nabi Muhammad bahwasanya khamr itu adalah sesuatu yang berbahaya, yang banyak berbahayanya daripada kemanfaatannya. Yang kedua, melarang sholat ketika mabuk. Jadi tahapan yang kedua, Allah itu melarang orang yang mabuk untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah penjelasan bahwa khamr itu sesuatu yang berbahaya. Kemudian tahapan kedua, Allah melarang orang yang mabuk itu untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir atau tahapan yang ketiga adalah mengharamkan khamr secara total. Setelah dua tahapan tadi sudah mulai berjalan, maka Allah menurunkan tahapan yang ketiga, yakni pengharaman khamr secara total. Proses ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam itu tidak turun secara tiba-tiba, akan tetapi mengikuti perkembangan spiritual dan sosial masyarakat yang ada. Inilah contoh paling jelas dari tadarru' fit tasyri', bahwa syariat bertujuan membina, bukan membebani. Contoh lain yang tidak kalah penting adalah perubahan arah kiblat. Pada awal masa Islam, umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika sholat kemudian mengikuti tradisi daripada nabi-nabi sebelumnya. Nah, kemudian setelah dakwah Islam semakin kokoh dan memiliki identitas yang lebih mapan, setelah Islam mulai berjaya, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau Baitullah yang ada di kota Mekah. Perubahan ini bukan sekadar peralihan arah ibadah, akan tetapi juga menjadi simbol pengukuhan identitas keagamaan umat Islam serta menunjukkan kesempurnaan dan kemandirian syariat untuk menilai perubahan kiblat sebagai contoh yang menerapkan bahwa nasakh bukanlah pembatalan nilai spiritual, melainkan penyempurnaan dalam hukum. Bahkan pada masa-masa ini Nabi Muhammad itu difitnah karena agamanya dinilai tidak konsisten, karena ada hukum lama kemudian ada hukum baru. Nah, selain contoh besar tadi yang dua itu, ulama juga menyebutkan perubahan masa iddah. Jadi setelah ada dua contoh tentang perubahan arah kiblat dan pengharaman khamr, jadi ada lagi contoh dari masa iddah. Masa iddah yang awalnya itu ditetapkan 1 tahun penuh sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum suami, namun kemudian Allah menurunkan ketentuan baru yang menetapkan masa iddah menjadi hanya 4 bulan 10 hari. Contoh ini menunjukkan bahwa syariat memperlihatkan perkembangan sosial dan kebutuhan manusia. Ada juga contoh terkait aturan perang, sedekah, interaksi sosial. Keseluruhan contoh tersebut memperlihatkan bahwa nasikh mansuh berfungsi bukan untuk membuat hukum berubah-ubah, akan tetapi untuk mengatur manusia secara bertahap menuju kesempurnaan ibadah dan moral. Kemudian implikasi dari nasikh dan mansuh. Konsep nasikh dan mansuh memiliki implikasi yang sangat mendalam tentang pemahaman hukum Islam. Salah satu implikasi terbesar adalah bahwa nasakh menjadi alat untuk menentukan suatu hukum itu sudah final di antara dua ayat yang tampak mengandung sebuah perbedaan. Dengan memahami mana ayat yang lebih dahulu diturunkan dan mana ayat yang turunnya kemudian, ulama dapat menetapkan aturan syariat secara lebih akurat.
Ini menjadikan nasikh mansuh adalah salah satu fondasi utama dalam usul fikih dan tafsir hukum. Tanpa pengetahuan ini, seorang penafsir dapat mengambil hukuman yang sebenarnya sudah tidak berlaku atau salah memahami tujuan syariat. Selain itu, konsep nasikh dan mansuh mengajarkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kesiapan psikologis dan sosial masyarakatnya. Proses bertahap dalam penetapan hukum menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, bukan mempersulit, apalagi membebani. Syariat tidak menuntut perubahan secara drastis atau mendadak, tetapi membimbing manusia menuju moralitas dan ketaatan secara perlahan, secara bertahap, dan tidak memaksakan sebuah hukum itu langsung ditetapkan. Implikasi ini sangat relevan dalam pendidikan Islam, dakwah, dan penyusunan hukum modern. Dalam konteks kekinian, prinsip tadarruj juga digunakan dalam pendekatan hukum progresif dan pembinaan masyarakat. Di sisi lain, pemahaman nasikh mansuh membantu menghindari kesalahan dalam menilai ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Banyak ayat Al-Quran yang jika dibaca secara literal mungkin tampak bertentangan, akan tetapi ketika dilihat secara kronologis justru membentuk perjalanan hukum yang sangat harmonis. Implikasi lain adalah bahwa nasikh mansuh menjadi bukti bahwa syariat Islam itu adaptif, fleksibel, dan relevan sepanjang masa. Perubahan hukum pada masa Nabi bukanlah bukti inkonsistensi, tetapi justru bukti kecerdasan hukum Islam yang mampu membimbing umat secara bertahap sesuai konteks sejarah, budaya, dan moral manusia. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan mengenai nasikh dan mansuh ini, kita tahu bahwasannya bagian penting dalam memahami dinamika hukum Al-Quran itu salah satunya adalah nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh menjelaskan bagaimana syariat diturunkan secara bertahap sesuai kesiapan umat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap ayat-ayat yang tampak berbeda hukumnya. Contoh perubahan hukum seperti pengharuman khamr, perubahan kiblat, dan penetapan masa iddah menunjukkan bahwa syariat bergerak secara bertahap demi kemaslahatan umatnya. Karena itu, pemahaman nasikh dan mansuh dapat diperlukan agar penafsiran hukum Islam lebih tepat, terpadu, dan tidak terlepas dari hikmah serta konteks turunnya Al-Quran atau ayat dari Al-Quran. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.